Saya nggak apa-apa ya. Itu artinya saya mohon persetujuan dari teman-teman kelas juga gitu loh. Baik ya, saya izin dulu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita lanjutkan proses perkuliahan kita, mata kuliah ilmu filsafat dan ilmu logika. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ya, tema atau materi tentang logical fallacies. Ya. Begitu saya mohon waktunya untuk share screen. Gitu. Kita sama-sama pelajari, kita bahas. Nanti mohon manakala ada kendala gambar dan suara memberikan respon ya. Nah, saya tidak bisa. Oke, pertemuan kali ini kita membahas tentang logical fallacies, ya, di mana logical fallacies ini memiliki makna yaitu sesat berpikir. Apa itu sesat berpikir? Ya, sesat berpikir adalah proses atau sebuah tahapan di mana kita tidak memiliki arah dan tujuan dalam berpikir, maka dikatakan sebagai sesat berpikir. Istilah falsi berasal dari bahasa Yunani, falasia, yang berarti sesat pikir. Ya. Nah, ini terjadi ketika seorang menyampaikan pikiran atau pendapatnya kepada orang lain dalam rangka orang lain itu mempercayai informasi tersebut tidak dapat disampaikan, ya, lebih pada misunderstanding, gitu ya, atau tidak nyambung, ya, bahasa sederhana kita tidak nyambung. Kita ingin menyampaikan pikiran kita ke arah utara, tetapi orang lain menerimanya ke arah selatan, barat, atau timur yang tidak sesuai dengan tujuan dari seseorang itu dalam menyampaikan pendapat. Nah, sesat pikir ini dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai sebuah kekeliruan, namun sudah menjadi kepercayaan yang populer. Yang kedua adalah bentuk argumen yang sengaja untuk menipu atau menyesatkan. Nah, sekarang marak sekali ya informasi-informasi yang berupa hoax, maka salah satu fungsi diadakannya mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa agar tidak terjadi apa yang dikatakan sesat pikir. Karena tadi ada yang dipercayai sebuah kekeliruan yang dipercayai, dan ada pula juga argumen yang sengaja untuk menipu atau menyesatkan. Jadi kita harus pahami bentuk-bentuk sesat pikir tersebut. Ya. Ya. Ada beberapa macam-macam sesat pikir, ya, macam-macam falsi. Yang pertama, falsi of dramatic instant. Ya, ini berawal dari kecenderungan orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan over generalization, ya, penggunaan satu atau dua kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. Perancuan berpikir semacam ini banyak terjadi dalam berbagai kelas sosial. Ya, argumen tersebut yang over generasi biasanya agak sulit dipatahkan karena ya kan, ada rujukan yang bisa menguatkan.
Misalkan, contoh, kita langsung bicara contoh ya, kalau bicara definisi mungkin agak lama mengangkat, kita bicara contoh. Ya, fallacy of dramatic instance itu adalah misalkan, Joni adalah mahasiswa UGM. Dedi adalah mahasiswa UGM. Joni berperangai jelek, memiliki tingkah laku, perilaku yang jelek, maka Dedi juga berperangai jelek. Karena dua-duanya mahasiswa UGM. Yang bersifat generalisasi inilah yang terkadang menjadi sesat pikir. Hanya karena apa? Mengeneralisasikan bahwa semua mahasiswa UGM memiliki perangai atau perilaku yang jelek. Ini merupakan sesat pikir yang pertama. Hal ini terjadi dalam pemikiran kita saat memandang seseorang atau suatu tempat, padahal orang itu selalu berubah. Sehingga tidak sama dan tidak bisa kita terapkan pada orang yang sama. Misalkan mahasiswa prodi satu keperawatan UPN berbadan subur. Joni mahasiswa UPN keperawatan. Kan dikatakan semua mahasiswa UGM memiliki badan yang subur-subur, yang besar-besar. Nah, itu generalisasi yang berdampak atau termasuk dalam sesat pikir yang pertama. Gitu. Ya. Yang kedua, kita bicara fallacy of retrospective determination. Ya. Ini biasa dijelaskan untuk menjelaskan kebiasaan orang yang menganggap masalah sosial yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang. Jadi fallacy of retrospective merupakan salah satu bentuk pola sesat pikir ya, yang dia mengaitkan dengan kejadian-kejadian masa silam. Kemudian dia juga memprediksikan kejadian untuk masa yang akan datang. Padahal untuk masa yang akan datang masih bisa berubah. Tidak selamanya mendung itu diakhiri dengan hujan. Maka logika falsinya adalah setelah mendung pasti hujan. Itu termasuk bagian dari sesat pikir. Padahal belum tentu yang mendung, gelap, tebal itu selalu akhir dengan hujan. Misal, di sini dikatakan dalam masalah sosial, ya, sebagian orang mengatakan, mengapa pelacuran itu harus dilarang? Karena sepanjang sejarah pelacuran itu tidak ada yang bisa dibasmi. Nah, sehingga terdapat sebuah logika falsi di dalam masyarakat bahwa setiap prostitusi atau pelacuran tidak mungkin bisa dibasmi. Nah, kita harus melakukan menghilangkan pelacuran, melainkan melokalisasi agar terhindar dari dampak-dampak yang tidak diinginkan. Karena sekali lagi pelacuran itu adalah sudah ada sepanjang sejarah. Nah, ini yang dikatakan di awal sesuatu yang keliru, namun sudah menjadi kepercayaan yang populer. Ya, poin yang ini. Nah, yang berikutnya, post hoc ergo propter hoc. Di sini dikatakan bahwa sesudah itu, karena itu, dan oleh sebab itu, apabila ada peristiwa yang terjadi dalam urutan waktu temporal, maka kita menyatakan bahwa yang pertama adalah sebab dari yang kedua. Ya, misalkan X datang sesudah Y, maka X dianggap sebagai sebab dari Y, sebab akibat. Sorry ini, keselak saya. Misalkan ada
orang tua yang lebih mencintai anak dibandingkan anak yang lain hanya karena orang tua itu kebetulan naik pangkat pada saat anak kedua itu lahir. Maka anak kedua itu menjadi anak kesayangan. Oh, si A ini anak kedua lahir bawa rezeki. Itu itu kan merupakan yang ketiga ya, kesalahan berpikir ini muncul karena kita mengkonkretkan sesuatu yang pada hakikatnya abstrak. Contoh, mengapa orang Islam secara ekonomi dan politik lemah? Mengapa kita tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan baik? Lalu ada orang jawab, kita hancur karena kita berada pada satu titik sistem jahiliyah. Kita hancur bahwa ada togut yang berkuasa. Tapi sistem jahiliyah dan togut itu adalah dua hal yang abstrak. Ya. Jadi ketika kita nggak usah bicara tentang ekonomi Islam ya, kita bicara konsep ya, bahagia itu memiliki definisi yang berbeda-beda. Jadi konsep menjelaskan atau mengkonkretkan hakikat bahagia itu setiap orang berbeda-beda. Ya. Ada yang mengatakan, oh kamu sudah bahagia. Apa bahagianya? Dikelilingi oleh harta. Tapi belum tentu orang yang dikelilingi harta itu bahagia, manakala hakikat bahagia seseorang yang lain anggapan bahwa bahagia itu dekat dengan keluarga. Nah, ini yang terkadang juga menjadikan salah satu penyebab terjadinya sesat pikir. Bagaimana kita mengkonkretkan atau bagaimana kita mendefinisikan sebuah hakikat yang bersifat abstrak. Bahagia. Contoh lain, mendefinisikan hakikat cinta. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang memberikan perhatian kecil sudah dikatakan itu cinta. Ada yang harus diberikan kemewahan baru dikatakan itu cinta. Ada yang dengan bentuk-bentuk lain. Maka bicara definisi atau bicara mengkonkretkan sesuatu yang abstrak ini dapat mengakibatkan sesat pikir juga. Kenapa? Kemampuan orang untuk mengkonkretkan sesuatu yang abstrak itu dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh pendidikan, dipengaruhi oleh pengalaman, dipengaruhi oleh lingkungan. Yang dikatakan cinta bagi daerah konflik ya tidak ada pertikaian. Dikatakan cinta bagi orang-orang yang dalam keluarga ya harus ada perhatian berbeda. Tergantung situasi, kondisi, dan penggunaannya yang bagaimana. Hal ini yang terkadang kita perlu adanya proses bagaimana menyamakan persepsi. Karena kalau tidak ada proses menyamakan persepsi, mengkonkretkan sesuatu hakikat yang abstrak itu berbeda-beda. Mengkonkretkan makna warna saja. Warna merah menurut satu kelas kita nih ya. Apa yang Anda rasakan dan Anda bayangkan ketika Anda melihat warna merah? Berbeda-beda. Nah, itu evolusi yang bersifat mengkonkretkan suatu abstrak ini menjadikan salah satu penyebab terjadinya sesat pikir ya.
Nah, yang berikutnya adalah argumentum et verecundiam. Artinya, berargumen dengan menggunakan otoritas. Ya, sesuatu yang terucap atau keluar dari orang-orang yang memiliki otoritas itu dianggap benar. Ya, walaupun kita belum cross check langsung apakah itu benar atau tidak. Ya, misalkan ketika seorang ustadz atau seorang pemuka agama dia mengatakan suatu kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan hadis, kita tidak perlu lagi ngecek, manakala kita sudah percaya akan kebenaran dari orang yang menggunakan otoritas. Gitu. Contoh seperti hari ini, walaupun di e-learning ada jadwal, tetapi ada informasi dari tata usaha yang menggunakan otoritasnya, itu yang dipercaya tanpa harus konfirmasi. Nah, ini dapat membela paham dan kepentingan sendiri kadang-kadang dengan mengutip, dengan menggunakan otoritasnya, menganggap informasinya itu benar. Nah, yang berikutnya, fallacy of composition adalah dugaan bahwa terapi yang berhasil untuk satu orang pasti juga berhasil untuk semua orang. Nah, ini bicara sesat pikir yang berlandaskan pada apa namanya, pada kebetulan-kebetulan. Ini contoh ya, ada yang memelihara ayam di dalam kampung dapat mendatangkan uang banyak. Melihat fenomena tersebut, orang berupaya untuk sama-sama menjual asetnya untuk merubah usahanya yang tadinya sawah menjadi pebisnis atau petani ayam. Nah, ini hal-hal yang dilihat, gitu, dilihat secara logika berpikir yang pendek itu mengatakan bahwa melihara ayam kayaknya untungnya banyak. Semua melihara ayam, sehingga telur ayam itu jadi turun dan mereka jadi bangkrut. Yang kedua, nah sekarang orang melihat ketika memelihara ikan cupang, gitu, itu memiliki dampak ekonomi yang baik. Maka semua orang beranggapan salah satu bentuk usaha kita adalah dengan membudidaya ikan cupang. Semua mempercaya itu. Padahal itu belum ada research atau belum ada penelitian yang menyatakan bahwa bisnis ikan cupang itu menjanjikan. Atau juga misalkan waktu saat ini ketika COVID ya, dulu sempat harus mengkonsumsi impor, harus menghirup minyak kayu putih. Saya bicara dulu ya, waktu belum ada studi klinisnya, uji klinis, nah itu juga bisa dijadikan fallacy of composition, ya, merupakan sebuah informasi kebenaran sementara yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, dan itu diikuti oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya ada circular reasoning, ya, pemikiran yang berputar-putar, menggunakan konstruksi untuk mendukung asumsi yang digunakan lagi untuk menuju konklusi semula, ya. Ini biasanya dilakukan pada saat perdebatan, ya, bagaimana untuk mempertahankan pendapatnya, sehingga dia akan balik lagi ke data awal. Di sini dikatakan bahwa presentasi mahasiswa Islam pada program S2 sangat, di sini dikatakan, maaf ya, perdebatan tentang rendahnya prestasi intelektual umat Islam di Indonesia. Orang pertama membuktikan dengan konklusi bahwa presentasi mahasiswa Islam dan non-Islam pada program S2 dan S3. Hasilnya
Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin menurun tren kehadiran orang Islam di dalamnya. Padahal di tingkat sekolah dasar, presentasi Muslim ada 95%. Kesimpulannya, umat Islam di Indonesia menduduki posisi intelektual rendah. Ini terjadi kenapa? Lalu, orang kedua menyatakan bahwa hal ini terjadi lantaran orang-orang Islam diperlakukan tidak sederajat dengan orang-orang non-Islam. Jadi ada perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang Islam. Sampai-sampai orang-orang Islam sering dicoret dari program-program perguruan tinggi. Nah, ini penyanggahnya ya. Kemudian orang pertama menjawab lagi, ya orang Islam itu dicoret karena orang meragukan kemampuan intelektualnya. Dengan jawaban ini, kita kembali pada pokok masalah. Akhirnya perdebatan itu terus-menerus berputar. Dan ini yang disebut circular questioning. Ya, ini sering terjadi manakala kita melihat debat-debat politik yang hanya berputar pada satu titik masalah. Ketika dipertanyakan dengan sudut pandang yang lain, dia kembalikan lagi dengan persoalan yang diangkat, sehingga tidak menemukan sebuah solusi. Sering dikatakan sebagai debat kusir. Ya. Ini ada kesesatan yang paling umum, ya. Nanti dikatakan yang pertama ad hominem, ya. Cara halus untuk terang-terangan mendistorsi karakter seseorang, menghancurkan kredibilitas mereka, tidak peduli seberapa valid argumen mereka. Ya, aku terkejut kamu setuju dengannya. Nah, itu kata-kata yang mengarahkan untuk kita menjadi sesat pikir. Kenapa sesat pikir ini bisa terjadi? Karena kita melihat tadi di awal ada yang keliru namun sudah menjadi kepercayaan, ada bentuk sesat pikir yang merupakan bentuk argumen yang dibuat untuk menipu dan untuk menyesatkan. Ya, misalkan kita membuli teman kita, itu salah satu bagian juga sebuah sesat pikir yang kita lontarkan. Gitu. Kemudian yang kedua, argumentum et verecundiam, itu bentuk pernyataan yang mendasarkan pada otoritas tertentu. Misal, itu merek tas yang digunakan artis X. Umumnya orang senang merujuk pada seseorang yang terkenal atau berkuasa. Bahkan bagi seorang selebritas yang tidak memiliki hubungan dengan apapun yang didukung. Misal, nggak usah bicara tas lah. Kita suka dengar endorse tuh di media sosial, mengatakan makanan ini enak, makanan ini juara rasanya dan sebagainya. Itu kita juga langsung membenarkan, gitu, menganggap itu benar. Padahal belum tentu bicara rasa, belum tentu semua orang memiliki standar rasa yang sama. Itu di kegunaan sesat pikir ya, kegunaan ya, salah satu dampak memanfaatkan ketakutan, ya, merupakan trik yang dilakukan untuk membuat seseorang atau kelompok takut kepada orang lain dalam mencari perlindungan. Ya, kemudian sesat pikir juga kita temukan pada orang yang mana mengajukan permohonan belas kasihan atau rasa simpati. Banyak sekali kata-kata atau ungkapan yang di dalamnya terdapat sesat pikir, ya. Ya, yang berikutnya, banding untuk daerah populer secara tradisional disebut argumentum et populum. Trik ini menjelaskan bahwa manipulator berbagai pandangan yang sama dengan penonton. Aku tahu kalian semua akan setuju dengan ini. Contoh dalam iklan, misalkan kecap nomor 1. Tidak ada tuh iklan bicara kecap nomor 2. Itu menstart bagian dari sesat pikir. Sesat pikir kategori argumentum et populum. Jadi mengatakan apakah, mohon maaf saya sebut merek, apakah Bango, ABC,
apalagi nasional dan seterusnya, dan kecap itu pasti mengatakan kecap itu nomor satu, paling enak. Ya, kemudian berikutnya ada petitio principi. Kesalahan ini bersandar pada argumen yang mungkin tidak benar pada awalnya. Aku menghindari pertemuan itu, aku tidak mau dijawab. Jadi mengatakan pendapat yang defense di awal. Itu sudah merupakan bentuk dari sesat pikir. Yang berikutnya disinformasi manipulator. Hanya meluncurkan rumor terkadang cukup untuk mendeskripsikan seseorang. Ya, contohnya, ya aku tidak tahu pasti apakah dia memilih seperti itu, tapi dia bergaul dengan orang-orang yang melakukannya. Nah, ini bagian orang untuk melakukan sesat pikir, melemparkan argumen, seolah-olah menyalahkan, tetapi dia mengeneralisirkan dengan lingkungannya. Ya. Kemudian bentuk dilema, ya, di sini contohnya, apakah Anda setuju dengan saya atau Anda membenci saya? Nah, ini kan membuat dilema palsu untuk mengasumsikan bahwa hanya ada dua opsi, setuju atau membenci saya. Berarti kalau tidak setuju, Anda membenci saya. Itu retorika seperti itu yang bagian dari sesat pikir. Atau misalkan ada ponakan kita atau saudara kita yang main ke rumah, kita katakan mau nginep atau mau tidur sini, kan begitu. Ya sama-sama nggak pulang kan begitu. Tapi bahasanya Anda mau menginap atau mau tidur sini, nah, itu membuat sesat pikir yang dilematis, ya. Analogi palsu, contohnya, ya, yang saya lakukan hanyalah mengambil permen. Berhenti memandangi saya seolah-olah saya memulai perang. Nah, ini bicara salah satu sesat pikir, ya, bagaimana orang menganalogikan dengan kepalsuan, ya. Membandingkan yang menyesatkan untuk membuat argumen tampak benar. Ini dilakukan pada psikologi SWOT, bagaimana kita perang urat saraf, bagaimana kita, ya saat ini sering terjadi, ya, bagaimana melontarkan kalimat-kalimat yang mendiskreditkan, kalimat-kalimat yang ambigu, kalimat-kalimat yang membingungkan, itu semua ada di falsi logikal, ya. Kemudian statistik yang salah ini melibatkan manipulasi angka atau mengutip statistik dari sumber yang dipertanyakan untuk mendapatkan persepsi validitas. Nah, ini sering terjadi di kita, ya, saat ini, ya. Misalkan sebuah studi klinis menunjukkan anak-anak yang sarapan sereal X meningkatkan perhatian mereka hingga 20%. Nah, namun penelitian itu tidak disampaikan bahwa dan tidak dipublikasikan bahwa penelitian itu didanai oleh perusahaan yang membuat sereal X. Banyak sekarang misalkan lembaga survei yang mempublikasikan hasil survei mereka, tapi dia tidak membuka ini yang menyuruh siapa, pesanannya siapa, pencitraannya dari mana, kan begitu. Apakah mempublikasi sebuah informasi itu bagian dari upaya pencitraan? Apakah memang betul-betul kenyataan dan kebenaran ketika kita mencari kebenaran, ya? Kemudian generalisasi tergesa-gesa. Ini berarti bergegas di kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Nah, gitu loh. Contoh, olahraga tradisional bukanlah fondasi yang aman dan layak untuk masyarakat. Lagi pula, pertimbangkan saudara Mendes, Morena, Bobit, dan kasus-kasus penting lainnya yang kita tidak baca di media yang melibatkan kekerasan dalam keluarga tradisional. Contoh lain adalah selain ini bahwa lebih kita mengeneralisir bahwa contoh ada suatu kasus yang belum terungkap secara 100%, kita sudah mengambil kesimpulan.
Itu artinya kita mengeneralisasi secara tergesa-gesa, itu yang mengakibatkan terjadinya logical fallacies. Ya. Menghindari terjadinya logical fallacies, yang pertama, ya, kita harus memahami mengapa itu terjadi. Pertama, kita harus melihat apakah ada kesengajaan untuk mendapatkan dukungan dari orang lain dan kepentingan tertentu. Kita harus telaah setiap pernyataan-pernyataan. Ya. Ada unsur kesengajaan atau ada unsur kecerobohan, ya, keadaan emosi, lelah, kesal, sedang marah, atau kecewa yang membuat terburu-buru menyampaikan sesuatu, atau adanya bias atau cara pandang yang sudah terbentuk didapat dari berbagai informasi yang kita berikan kepada kita sejak kecil dan berlaku umum. Ini mohon maaf untuk kepentingan pendidikan. Contoh ketika kemarin ada kasus ya di Pangambawang, kita lihat ini, jangan langsung main bela. Apakah itu ada kesengajaan atau memang kesalahan, kecerobohan, atau memang bias antara Bipang dan Jipang, itu kita harus lidiki sehingga kita bisa memahami kebenaran itu sampai di mana. Atau ada kecerobohan tim presiden dalam menulis skripnya, atau memang ada kesengajaan. Ini ada tahapan-tahapan untuk kita mendapatkan sebuah kebenaran dan menghindari terjadinya sesat pikir. Gitu. Nah, untuk menghindari, pertama kita harus perhatikan apakah adanya tanda-tanda sesat pikir seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Apakah kita harus melihat secara jeli dengan situasi yang bermunculan sesat pikir. Kadang-kadang bukan sesat pikir karena memang sudah sesuai dengan keadaan. Dan kita harus tahu ya, contoh-contoh sesat pikir yang ada supaya kita bisa mengenali. Paling mudah sesat pikir terjadi pada iklan-iklan yang kita temui di televisi. Nah, itu sudah terjadi sesat pikir. Ya, contoh tadi iklan kecap, semua produsen mengatakan kecap nomor satu. Ya, nomor satunya cuma satu, tapi ini semua kecap bicara nomor satu kualitasnya. Yang benar yang mana? Kan begitu. Ya, itu salah satu bentuk sederhana sesat pikir yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya saya minta teman-teman untuk mencari contoh sesat pikir yang terdapat pada iklan-iklan di kita. Kemudian jelaskan bentuk sesat pikirnya dan jawabannya nanti diupload di Google Classroom yang sudah kita buat bersama. Gitu. Ya, mungkin dari itu ya ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan materi sesat pikir ini. Ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Halo? Halo, suara dan gambar saya terdengar? Terdengar, Pak. Ada yang ingin disampaikan atau nanti bisa kita diskusikan di lain waktu? Mungkin sudah cukup jelas dan bisa didiskusikan lain waktu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Ada beberapa nanti tugas kalian secara kelompok terkait dengan sesat pikir. Bagaimana Anda mencoba untuk menemukan sesat-sesat pikir yang ada pada iklan kita, ya kan, iklan Indonesia. Ya, kita coba filter dulu itu karena ketika kita melihat makin derasnya arus informasi, ini banyak sekali sesat pikir yang terjadi di dalam masyarakat. Maka diharapkan mahasiswa dengan adanya mata kuliah ini dapat mengkategorikan dan dapat mendefinisikan apakah pernyataan-pernyataan atau kejadian fenomena yang ada di masyarakat itu bagian dari sesat pikir.
Saya rasa mungkin cukup sampai di sini. Nanti coba dikoordinasikan lagi terkait tugasnya. Saya akhiri perkuliahan ini. Bapak, izin Pak. Ya. Mungkin ini Pak, untuk PPT yang tadi kira-kira bisa nggak ya Pak? Mungkin dalam waktu dekat langsung diupload di Google Classroom. Biar nanti pas menuju assignment. Ya, semua nanti saya upload di Google Classroom. Ada yang juga saya upload juga di e-learning ya. Mudah-mudahan saya upload di e-learning. Ya. Makasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Izin Bapak. Ya. Izin Bapak, ya, ini ada absensinya enggak ya Pak? Absensi dari Bapak. Oke. Nanti setelah saya tutup, baru kita absen. Ya. Oh ya, oke. Makasih ya Pak. Ya, saya tutup ya perkuliahan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sehat. Ya, kita absen ya.